Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar meskipun kali ini kita belajar dari rumah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada bab 11. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, anak-anak ustazah mampu menceritakan keteladanan Nabi, mampu menceritakan dan memahami kisah Nabi Muhammad berdagang ke Syam, mampu memahami dan mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad pada masa dewasa, dan mampu menyebutkan nama-nama anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soleh-soleha, pada saat itu di Mekah, ada seorang wanita terkenal dengan kekayaannya, kebangsawanannya. Ia memiliki akhlak mulia dan cara berpikirnya yang luas. Dia adalah seorang pengusaha besar di Mekah. Namanya Khadijah dan merupakan putri dari Khuwailid, keturunan dari Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Pada saat itu, di antara penduduk Mekah dan sekitarnya, baik pria maupun wanita, banyak yang turut menjual barang dagangan milik Khadijah yang dijual ke luar negeri, seperti Syam, Irak, dan tempat-tempat lainnya. Nabi Muhammad pada saat itu adalah pemuda yang terkenal di Mekah dan sekitarnya. Beliau adalah pemuda yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Beliau digelari Al-Amin yang artinya orang yang bisa dipercaya. Saat itu, usia Nabi Muhammad sekitar 24 tahun. Nabi Muhammad yang tinggal dengan pamannya Abu Thalib menginginkan untuk berdagang dan berjualan barang milik Khadijah. Nabi Muhammad pun menemui Khadijah dan meminta izin. Kemudian ketika tiba saatnya kafilah-kafilah Quraisy yang membawa dagangan pergi ke tanah Syam, Nabi Muhammad pun ikut rombongan tersebut. Tetapi ia didampingi oleh seorang pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu bahwa Maisarah adalah orang yang diperintahkan oleh Khadijah untuk mengamati tingkah laku selama beliau berdagang ke tanah Syam. Ketika sampai di tanah Syam, Nabi duduk di bawah pohon besar, sedangkan Maisarah pergi ke pasar untuk bertemu dengan temannya. Tiba-tiba, di dalam perjalanan, Maisarah bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Georges. Pendeta tersebut berkata kepada Maisarah, Nabi Muhammad merupakan penghabisan nabi-nabi Allah. Karena tidak ada seorang pun yang berani berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia adalah seorang yang akan menjadi nabi Allah. Dan pendeta tersebut berpesan kepada Maisarah, jagalah tuanmu baik-baik karena ia akan menjadi seorang pemimpin. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Sesudah Siti Khadijah menerima kedatangan Nabi Muhammad dari Syam, dia sangat tertarik pada kejujuran, kemuliaan akhlak, dan kepribadian Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Khadijah mengutus pembantunya bernama Nafisah untuk menghadap Abu Talib. Kedatangan Nafisah untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah berlangsung lancar. Yang menikahkan adalah Amir bin Asad. Sedangkan yang memberi nasihat pernikahan dari pihak Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Dan dari pihak Khadijah adalah Waraqah bin Naufal. Ketika menikah, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Dan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad dikaruniai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Abdullah, dan Ibrahim. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia muda. Hanya anak perempuannya saja yang berusia panjang. Demikianlah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pedagang ke Syam hingga menikah dengan Khadijah. Semoga anak-anak ustazah bisa mencontoh sikap dan keteladanan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, ustazah tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.